Minggu lalu kita merayakan Minggu Trinitas. Melaluinya kita diingatkan bahwa kehadiran Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memelihara setiap orang percaya. Saat ini kita telah memasuki minggu-minggu biasa. Minggu biasa bukan berarti semua biasa-biasa saja, karena di dalam Tuhan selalu saja ada pengalaman yang menakjubkan. Seperti yang saat ini tengah marak di masyarakat kita dengan istilah new normal. Situasi di mana kita diajak untuk beradaptasi sehingga membentuk pola baru atau tatanan kehidupan yang tak seperti biasanya. Kehidupan baru. Situasi baru yang masih sulit untuk kita jalani. Namun kita juga diingatkan bahwa di tengah kesulitan yang kita jalani selalu ada tuntunan kasih Allah. Sambil menuntun, Allah Sang Maha Kasih juga terus mendewasakan kita. Dalam tuntunannya kita juga diberdayakannya untuk menjadi para utusan yang menyatakan pengalaman kasih Allah yang kita rasakan di dunia yang sedang porak-poranda. Mari kita sambut kasih dan panggilan Allah, dan dengan berdiri kita masuki ibadah kita sambil menyanyikan nyanyian syukur baginya. Marilah kita masuki ibadah kita di dalam pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Silakan. Nas dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9 menjadi nas pembuka kita. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Panggilan orang beriman melalui nas ini tak hanya untuk mendapatkan terang dan perbuatan-perbuatan Allah yang besar untuk dirinya sendiri, melainkan setelah mendapatkan semua kebajikan Allah itu, mereka diutus untuk menghadirkan terang itu di tengah dunia. Terang itu sebagai tanda telah hadirnya kerajaan Allah yang membawa damai sejahtera bagi semua orang. Tanda-tanda kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan orang percaya yang dalam perilaku hidupnya menghadirkan Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan yang digerakkan oleh adanya kerendahan hati untuk mau menempatkan diri kita dalam keadaan atau posisi orang lain, sehingga kita hadir bukan hanya sebagai orang yang suka mengkritik atau mencemooh orang lain, melainkan mau turut serta memikul beban di dalam pergumulan, bahkan penderitaan, seolah-olah itu menjadi bagian dari diri kita sendiri, dan secara murah hati mau melakukan sesuatu yang berguna untuk menyatakan bela rasa dan pertolongan. Dari sanalah hadir dalam diri seseorang, orang yang percaya, tindakan kasih sebagai tindakan iman yang menjawab perutusan Tuhannya. Kini mari kita hampiri Allah dalam kerendahan hati. Saat ini kita datang kepada Allah. Kita mengakui perilaku kita. Apakah kita telah menjawab panggilan perutusannya seperti yang dinyatakan tadi? Atau malah sibuk memperjuangkan kepentingan atau keinginan-keinginan kita sendiri? Sehingga bukan sebagai penghadir kerajaan Allah yang hadir dalam penuh damai, tetapi sebaliknya hanya menghadirkan kerusuhan dan menambah pergumulan di tengah kehidupan bersama. Karena itu marilah kita masuk ke hadapan Allah, kita hampiri Allah, dan mari kita mohon pengampunannya. Umat diberi waktu untuk berdoa secara pribadi. Kita berdoa. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Mari kita berdiri, kita sambut anugerah Tuhan yang dilandasi melalui Lukas pasal 6 ayat 36 sampai 37 demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Bersorak-sorai bagi
kesetiaannya pun kekal. Masuklah lewat pintu gerbangnya, masuklah dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur dan puji namanya. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya kekal, kesetiaannya turun-temurun. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji. Sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Silakan duduk. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di dalam rasa syukur kami datang kepadamu. Di tengah-tengah masa pandemi yang saat ini sampai hari ini belum kami ketahui kapan akan berakhir. Namun dalam suasana, dalam kondisi seperti ini, menjadi kesempatan bagi kami untuk mengasah iman, juga mengembangkan apa yang mampu kami lakukan. Seperti yang saat ini kami, jemaat DKI Metro, lakukan, yaitu mengupayakan pengembangan pelayanan kami, mempersiapkan diri juga untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan jemaatmu di tempat ini yang rindu melihat situasi, merasakan situasi beribadah dalam gedung gereja kami. Dan biarlah lewat ibadah kami saat ini, ibadah online pertama yang kami upayakan, kiranya ini dapat memberikan sedikit kelegaan untuk menjawab kerinduan. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami akan memasuki perenungan kami lewat sabda Tuhan yang akan menyapa kami. Dan biarlah juga kiranya Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami dapat fokus pada firman-Mu, kami dapat menemukan makna di balik firman-Mu itu, dan kami dimampukan untuk dapat mewujudkan panggilan firman-Mu, diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Inilah kami Bapa, di dalam terang dan kuasa Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang dilandasi melalui Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan Matius 10 ayatnya yang ke-8. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan Matius 10 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nas yang menjadi dasar perenungan kita diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.
Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakan kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan memelihara firman-Nya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Telah lama, kurang lebih 3 bulan, kita telah beribadah di rumah kita. Kita rindu untuk dapat kembali mengikuti ibadah di gedung gereja kita ini. Namun untuk sementara waktu, kita masih harus menahan diri dulu. Dan ketika saat ini GKI Metro mengadakan ibadah online, semenjak Pentakosta memang kita jemaat GKI, khususnya GKI Sinwil Jabar, diberikan keleluasaan oleh Sinode Wilayah untuk bisa berkreativitas, melakukan ibadah online sendiri. Maka minggu ini kita berupaya sedemikian rupa untuk membuat ibadah online GKI Metro, dan dalam upaya ini kita juga sedapat-dapatnya lewat ibadah ini bisa bagaikan setetes air yang segar di tengah dahaga kita bersama untuk bisa mengikuti ibadah di gedung gereja. Dan meskipun masih lewat online, setidaknya ibadah dengan melihat suasana gereja kita sendiri bisa sedikit mengobati kerinduan kita. Bapak Ibu, minggu ini kita merenungkan tema diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Sebagaimana telah diketahui oleh kita bersama sebagai gereja, bahwa istilah kerajaan Allah yang diberitakan ini menunjukkan bukan hanya suatu tempat di mana Allah berada, tetapi lebih menunjuk kepada suatu keadaan atau situasi. Matius kerap menggunakan kerajaan sorga yang sama artinya dengan kerajaan Allah, menunjuk pada suatu keadaan, menunjuk pada suatu situasi, keadaan di mana di sana keselamatan dari Allah dinyatakan kepada kita semua. Namun persoalannya adalah bagaimana keselamatan dari Allah ini bisa kita rasakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana hal kerajaan sorga atau kerajaan Allah ini bisa hadir dan dirasakan oleh semua orang di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kancah pergumulan dunia dewasa ini. Bapak Ibu, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mungkin baik kalau kita melihat, merenungkan sejauh mana Injil Matius ini ditulis, disampaikan, dan diberitakan hingga kepada kita saat ini. Kalau kita membaca perikop kita tadi dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan Matius pasal 10
sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita melihat Lembaga Alkitab Indonesia sengaja membaginya menjadi 3 perikop. Perikop pertama kita melihat bagaimana di sana dinyatakan Yesus yang berbelas kasih, menyaksikan orang banyak yang terlantar, lemah, kelaparan. Kemudian perikop yang kedua mengajak kita untuk melihat bagaimana murid-murid Yesus yang pertama diutus di tengah situasi orang-orang yang ada pada saat itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana murid-murid Yesus dalam segala keterbatasannya juga pergumulannya diutus untuk membawa kerajaan Allah di tengah-tengah umat yang bergumul, terlantar, lemah, dalam tekanan. Karena itu kita melihat di sini dalam 3 perikop ini, yang menjadi tema sentral adalah kerajaan sorga diberitakan. Tidak hanya dalam perikop ini, tetapi kalau kita mau melihat isi keseluruhan Injil Matius, berpusat pada pemberitaan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dimaksud seperti tadi adalah bagaimana janji Allah, hadirnya Sang Mesias yang dijanjikan untuk membawa pembebasan tidak hanya bagi bangsa Israel, tapi pada semua manusia. Kerajaan Allah diwartakan tidak hanya setelah 40 hari kebangkitan Yesus, tapi jauh sebelum itu, bahkan 3,5 tahun perjalanan kehidupan Yesus dalam pelayanannya, Yesus dalam catatan Injil Matius senantiasa memberitakan hal kerajaan sorga. Karena itu kita ingin melihat kepada siapakah Injil Matius ini ditujukan dan apa tujuannya. Injil Matius sedikit berbeda dari Injil-Injil yang lain. Berbeda bukan hanya Injil Matius sebagai Injil yang paling muda, tapi ditempatkan sebagai Injil yang pertama. Tetapi berbeda karena di sini kita melihat konteks pewartaan kerajaan Allah diberitakan justru di tengah-tengah orang-orang Kristen Yahudi. Orang-orang Kristen Yahudi, bukan kepada bangsa lain. Karena itu Injil Matius tidak menjelaskan secara teologis konsep-konsep keselamatan dalam keyahudian atau kekristenan, melainkan penjabaran bagaimana kerajaan sorga itu dihadirkan. Karena tujuan utama Injil ini ditulis adalah orang-orang Kristen sendiri. Lalu pertanyaannya, orang-orang Kristen yang seperti apa? Bukankah orang-orang Kristen itu sudah mendapatkan berita keselamatan? Konteks Injil Matius ditulis dalam situasi, dalam kondisi di mana orang Kristen Yahudi pada waktu itu, baik secara eksternal, artinya dari pihak luar, mengalami tekanan dari pihak luar, dan secara internal dari pihak dalam, orang-orang Yahudi sendiri juga menekan mereka. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang Kristen perdana pada waktu itu sebelum menyebar pada bangsa-bangsa lain, orang-orang Kristen pada waktu itu mengalami pergumulan yang luar biasa. Mereka mengalami keterbatasan gerak karena gerak mereka dibatasi sedemikian rupa. Jadi ini mirip-mirip dengan kondisi dunia saat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID, kita dibatasi untuk tidak melakukan kumpul-kumpul yang biasanya sama-sama, atau ibadah di gereja seperti biasanya, atau berjualan, atau ada dalam keramaian. Kita mengalami pembatasan-pembatasan. Bagi kita sekarang ini, itu sudah luar biasa rasanya, seperti apa begitu, terkekang. Dan bagaimana kalau kita melihat situasi bangsa Israel pada waktu itu, khususnya orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Tidak bisa banyak melakukan sesuatu, mengalami pergumulan yang berat, keterbatasan, ketakutan. Dalam kondisi seperti ini, berita tentang
kerajaan Allah harus dinyatakan di tengah-tengah umat Kristen Yahudi pada waktu itu. Kehadiran mereka, murid-murid yang dipanggil, diutus kembali ke tengah-tengah komunitas mereka, mereka diajak untuk bersama-sama menyaksikan bahwa kita, umat Kristen yang percaya pada Kristus, bagi murid-murid mengajak saudara-saudaranya pada waktu itu, kita adalah bagian dari umat yang dirancang Allah untuk beroleh keselamatan, keselamatan yang kekal. Meskipun dalam pergumulan kita dijanjikan ada keselamatan. Keselamatan bukan berarti tidak mengalami pergumulan. Keselamatan bukan berarti ketiadaan masalah dan kesulitan. Keselamatan justru baru bisa dirasakan ketika seseorang mengalami pergumulan yang luar biasa. Ketika seorang nyaris mengalami kecelakaan yang fatal dan dia selamat, nyaris mati, dia merasakan keselamatan. Berbeda kalau kita dalam kondisi biasa-biasa saja, keselamatan kurang dirasakan. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, keselamatan justru dapat terasa. Kristus mengutus murid-muridnya tepat pada waktunya. Tepat dalam arti bahwa tepat bukan ketika mereka sudah tidak mengalami masalah. Tepat bukan dalam arti ketika mereka sudah mendapatkan hal-hal yang bisa membantu untuk pelayanan. Tepat ketika mereka sendiri pun mengalami pergumulan itu. Mereka sendiri merasakan bagaimana pergumulan orang-orang yang dikekang, yang terhambat, yang terbatas, orang yang lemah dan butuh pertolongan Tuhan. Kristus mengutus para muridnya pada waktu itu untuk masuk dalam kancah pergumulan dunia. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita saat ini mengalami pergumulan luar biasa, justru saat ini pula lah sama seperti murid-murid Yesus pada waktu itu. Kita dipanggil oleh Kristus, lalu kita diutus ke tengah dunia kita. Tidak menutup kemungkinan saat ini mungkin kita mengalami keterbatasan secara finansial. Tidak menutup kemungkinan saat ini kita pun setengah ada dalam pergumulan, karena kita adalah bagian murid Kristus yang sebagai seorang karyawan, kita dirumahkan. Kita sendiri bergumul bagaimana masa depan keluarga-keluarga kita. Kita sendiri bergumul bagaimana masa depan anak-anak kita. Sementara kita dirumahkan atau tidak bekerja lagi. Perusahaan karena keterbatasan tertentu harus mengurangi karyawannya. Dan kita menjadi bagian karyawan yang dirumahkan. Di tengah pergumulan mungkin saat ini kita, meskipun kita bukan jemaat GKI Metro yang mengalami ini, tapi kita mungkin ada jemaat GKI di tempat lain yang saat ini menjadi bagian dari mereka, orang-orang yang menjadi pasien dalam pantauan atau bahkan sedang dalam perawatan yang sedemikian rupa. Pada saat seperti ini, panggilan Tuhan dinyatakan kepada kita. Kita diutus, dipanggil untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Ketika para murid Yesus pada waktu itu diutus, mereka juga mengalami hal yang sama. Sama seperti kita saat ini yang diutus, sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Dalam pengalaman-pengalaman yang sama, justru disinilah kita diutus sebagai murid Kristus. Apakah di sana dalam diri seorang murid Kristus memiliki sikap yang berbeda? Kita sama-sama bergumul, kita sama-sama mengalami pengalaman yang sama di tengah pandemi COVID, di tengah pergumulan apapun, ya. Sebagai murid Kristus, kita tak lepas dari semua pergumulan dan kesengsaraan hidup.
Namun yang membedakan adalah bagaimana sikap seorang Kristen menghadapi pergumulannya. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1-8, Rasul Paulus menegaskan bahwa pengharapan itu ada, bahwa tahan uji itu muncul dalam diri seseorang ketika dia bertekun di dalam kesengsaraannya. Dia bertekun dalam kesengsaraannya. Karena apa? Karena satu alasan, dia telah menerima kabar baik dalam kabar kerajaan Allah. Dia yakin betul kerajaan Allah itu sudah dialami, meskipun dia mengalami sendiri kesengsaraan itu. Kerajaan Allah itu telah hadir dalam dirinya, meskipun dia menjadi bagian dari orang-orang yang sedang sakit karena pandemi COVID ini. Kerajaan Allah itu hadir, memberikan keselamatan dan jaminan dalam kehidupan mereka dan keluarga di tengah-tengah pergumulan keterbatasan ekonomi dan tidak tahu masa depan seperti apa karena tidak ada lagi pekerjaan. Dia tetap bertekun, dan dalam ketekunan itu dia tahan uji karena dia memiliki pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara, justru ketika kita dalam kondisi terlemah kita, kuasa Tuhan terasa bagi kita. Justru dalam keadaan kita ketakutan karena suatu penyakit yang kita alami, lalu kita bangkit karena kita tahu Tuhan hadir menyelamatkan. Justru di sana kekuatan kita menghadirkan kerajaan Allah. Waktu kita merasa besar, waktu kita merasa kuat, waktu kita merasa pintar, justru di sana sering kali Tuhan tidak hadir. Karena kita lebih banyak menggunakan semua kekuatan kita pada waktu itu. Tapi waktu kita merasa lemah, waktu kita tidak punya kekuatan, waktu kita tak tahu harus melakukan apa, justru pada saat seperti itu Tuhan memberi kita kemampuan, Tuhan memberi kita kekuatan. Kita merasakan berkat Tuhan, kita merasakan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga kita tidak takut menghadapi bahaya. Bukan karena nekat, tapi karena ada Tuhan yang beserta kita. Kita telah memiliki pengharapan yang kokoh, pengalaman merasakan kasih anugerah Tuhan, pengalaman di mana aku diselamatkan dari hari ke hari, di mana aku merasakan kehadiran Tuhan yang menopang, yang membawa kehidupanku dari hari kemarin hingga hari ini di tengah-tengah keterbatasan kita. Mereka yang setia, mereka yang terus bertekun, mereka yang tahan uji dan berpengharapan, merekalah yang menjadi orang-orang yang hadir dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah kancah pergumulan dunia. Mereka adalah para saksi Kristus yang nyata. Lewat pergumulan-pergumulan nyata yang mereka alami sendiri, mereka menyaksikan kebesaran Allah. Lewat pergumulan-pergumulan, kekhawatiran-kekhawatiran yang mereka mampu hadapi, karena mereka berpengharapan pada Kristus, mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Mereka menjadi saksi kerajaan Allah. Mereka menjadi saksi Kristus, Sang pemilik kerajaan sorga, sumber segala berkat. Kiranya Tuhan menolong kita semua dalam setiap situasi yang sedang kita alami saat ini. Apapun situasi kita, pergumulan kita, kelemahan kita, kita sama seperti murid Yesus pada waktu itu diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Keselamatan Allah nyata dalam kancah pergumulan kita. Kiranya Kristus menolong kita. Tuhan memberkati. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Umat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami mau bersyukur kepadamu bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum kami ketahui kapan ini berakhir, Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus menopang kami, Tuhan terus menyertai kami. Kami juga bersyukur di tengah-tengah pandemi ini, kami dapat melihat situasi ini secara baru, situasi yang tidak normal, situasi yang jauh dari kehidupan kami sebelumnya. Namun di dalamnya, kami pun dapat belajar banyak hal. Kami dapat mengembangkan kreativitas kami justru ketika kami ada di rumah. Kami dapat berefleksi lebih dalam pada kehadiran Tuhan justru ketika kami lebih banyak ada di rumah. Kami dapat merasakan kehangatan bersama keluarga, membuat bahkan yang selama ini ada yang terhilang dari kehidupan keluarga kami. Justru di tengah pandemi ini, ketika kami harus tinggal di rumah, kami merasakan kembali kehangatan keluarga. Kami bersyukur dalam setiap pengalaman yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami pun datang kepada Tuhan. Masih dalam suasana pandemi ini, kami memohon pertolongan Tuhan juga di tengah-tengah pergumulan umat-Mu di tempat ini. Kami pun bergumul ya Tuhan tentang pekerjaan kami yang sebelumnya kami tekuni. Kami mengalami keterbatasan. Bahkan ada di antara kami yang harus tidak bekerja karena kami dibatasi dalam hal beraktivitas. Kami tidak bekerja ketika lahan pekerjaan kami ditutup untuk sementara waktu. Kami tidak bekerja karena kami dirumahkan dari tempat kami bekerja. Tolonglah kami Tuhan di tengah-tengah pergumulan umat-Mu saat ini. Berikan kami kekuatan agar kami dapat terus merasakan kerajaan Allah itu. Sungguh telah Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Sungguh kerajaan Allah dan keselamatan yang Engkau janjikan juga Engkau nyatakan kepada kami dari hari ke hari. Meskipun ada kekhawatiran kami untuk melihat hari esok, namun biarlah kami tetap tegar melangkah di dalam iman. Biarlah kiranya rasa kemanusiaan kami juga tergerak untuk sesama kami. Di tengah-tengah keterbatasan kami, bahkan kekurangan kami pun tidak kehilangan panggilan Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kasih Allah. Biarlah melalui pergumulan kami yang kami jalani, dan ketika kami tegar untuk melaluinya, itu pun menjadi kesaksian kami yang meneguhkan semua orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang sama seperti kami. Biarlah mereka pun dapat belajar tentang ketekunan, tentang pengharapan, tidak hanya kepada sesama kami seiman, tapi biarlah lewat ketekunan kami di dalam iman, ada banyak orang pun yang di luar gereja kami pun
dikuatkan oleh kehadiran kami. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk setiap layanan-layanan kami di kemajelisan. Tuhan, tolonglah kami sebagai majelis jemaat, agar kami juga lebih peduli, mata kami lebih terbuka, telinga kami lebih peka untuk mendengar, dan biarlah dalam setiap upaya-upaya yang kami lakukan, itu semua dapat menjawab bagian-bagian pergumulan dari jemaat-Mu ini. Tidak semua pergumulan dapat kami jawab karena keterbatasan kami, namun biarlah ketika kami membuka diri, agar kami dipakai oleh Tuhan, agar kami diutus oleh Tuhan, biarlah majelis jemaat yang penuh dengan keterbatasan ini pun dapat menghadirkan damai sejahtera, kerajaan Allah di tengah kehidupan umat, bahkan di tengah kehidupan masyarakat kami. Kami pun berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, masyarakat kami, biarlah mereka pun tetap tegar untuk melewati pergumulan-pergumulan ini. Untuk para pemimpin bangsa kami, biarlah dalam hikmat mereka dapat terus mengayomi, dapat terus menguatkan, dapat terus mengambil kebijakan-kebijakan, langkah-langkah praktis dan taktis untuk dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan di tengah masyarakat yang tengah bergumul ini. Bapa, kami membawa semua pergumulan kami ini, kami meletakkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan berdasarkan panggilan firman Tuhan melalui Roma 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberi persembahan dengan melalui mentransfer atau melalui e-banking ke rekening GKI Metro atau memasukkannya ke dalam amplop, lalu membawa dan menyerahkan kepada majelis jemaat saat ibadah di gereja nanti. Mari kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah,
Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami, bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kepadaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus pun terangnya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah. Jadilah saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah, jalanilah kehidupan sehari-hari kita, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dalam segala jerih juangmu untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya di tengah kekalutan dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.